warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Eviananda, NPM 40. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah saya buat, yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan nonlinear menggunakan metode regulavasi. Langsung saja kita masuk ke dalam kode programnya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam kode program yang telah saya buat. Pada tugas ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, langkah pertama yang saya lakukan untuk menuliskan kode program ini adalah mengimport library random. Random ini berfungsi untuk apa? Untuk mengacak nilai dan nanti menghasilkan nilai berupa floating. Dan di bawahnya ini ada kode program yang mendefinisikan f, variabel f ini untuk menyimpan sebuah persamaan x, p, dan nanti di return ke persamaan tersebut menggunakan fungsi eval. Eval ini berfungsi untuk apa? Kode eval ini berfungsi untuk menguraikan string yang ada di dalam persamaan dan nanti bisa dikonversi ke dalam floating point. Nah, di bawahnya ini ada definisi dari persamaan untuk merubah bentuk persamaan. Nah, persamaan, variabel persamaan ini untuk mengolah persamaan yang sudah dimasukkan. Awalnya ini saya membuat sebuah variabel baru, saya kasih nama variabel n dan nilai awalnya saya kasih 1. Nah, while untuk melakukan sebuah perulangan. While persamaan ditemukan tanda pangkat dan kondisinya sama dengan 1, maka n sama dengan n plus 1. Dan saya membuat variabel baru, k ini saya kasih nilai n min 1. Nah, di variabel persamaan untuk menggantikan tanda pangkat ini dan disimpan ke dalam nilai n, dan untuk nilai x ini dikali dengan variabel y. Ini untuk merubah bentuk persamaan jika ditemukan tanda pangkat. Nah, di bawahnya ini ada fungsi print untuk menampilkan sebuah perkataan di dialog dengan user. Nah, di sini ada judul dari program yang saya buat dan di bawahnya ini ada contoh persamaan. Ketika nanti user disuruh menginputkan sebuah persamaan, di sini saya kasih contoh persamaan yang sesuai dengan PPT di materi regulavasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan saya juga mengingatkan di sini jangan menggunakan tanda pangkat yang seperti ini ya, karena di kode program Python tidak bisa membaca tanda pangkat seperti ini, tapi diganti menggunakan perkalian 2 kali untuk perpangkatannya. Nah, di sini ada variabel baru yang saya kasih nama variabel persamaan, tipe datanya string, untuk menginputkan persamaan. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan di dialog user itu diminta untuk memasukkan sebuah persamaan dan ditampilkan dengan memanggil variabel persamaan tersebut. Tentunya menampilkannya menggunakan fungsi print. Dan di bawahnya ini kita sudah memasuki ke algoritma ataupun bagaimana cara menghitung persamaan dengan menggunakan metode regulavasi. Nah, langkah pertama saya menginisialisasikan variabel. Yang pertama ada variabel n, saya inisialisasikan nilainya 0, dan variabel p ini untuk menyimpan persamaan yang sudah diinputkan user di awal tadi. Nah, di bawahnya ini ada fungsi print untuk apa? Untuk ini menampilkan sebuah pengingat ataupun pembantu ketika user diminta untuk memasukkan pembulatan. Di sini PMB ini variabel untuk menyimpan pembulatan, tipenya integer. Jadi user ini diminta untuk memasukkan pembulatan berapa?
Nah, di atasnya ini ada sebuah dialog untuk mempermudah user. Jika user ragu-ragu memasukkan pembulatan berapa, saya sarankan masukkan pembulatannya 2 saja. Nah, di bawahnya ini juga ada variabel baru, saya kasih variabel error. Ini berfungsi untuk menyimpan nilai error terkecil. Jadi selain user diminta untuk memasukkan persamaan, pembulatan, juga user ini dimasukkan nanti hasil dari persamaan itu mendekati error terkecilnya berapa ya. Jadi user diminta untuk memasukkan error terkecilnya. Di sini juga di atasnya ada dialog. Jika user ragu-ragu, saya sarankan untuk memasukkan nilai 0 saja jika tidak yakin untuk memasukkan nilai errornya. Nah, kita memasuki ke proses selanjutnya. Di sini ada while dengan kondisi true. Perulangan jika kondisinya benar, maka user diminta untuk memasukkan nilai batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah ini saya simpan ke variabel yang saya kasih nama A, tipe datanya float, dan batas atas ini saya simpan ke dalam variabel B, tipe datanya juga float. Nah, jika user sudah memasukkan batas bawah dan batas atas, selanjutnya batas bawah dan batas atas itu dimasukkan ke dalam persamaan, yaitu yang akan disimpan ke variabel FA dan variabel FV. Di sini rumusnya yaitu F dikali A, ini yang dimasukkan ke P tadi persamaan ya, dan tentunya dengan pembulatan berapa. Dan yang B ini juga kurang lebih sama, ada persamaan, dimasukkan nilai batas atasnya B-nya di sini dan pembulatannya berapa. Di sini jika sudah dimasukkan ke dalam persamaan, ditampilkan menggunakan fungsi print dengan memanggil variabel A dan FA dan variabel B dan FB. Nah, di bawahnya ini ada fungsi if ataupun pemilihan untuk mengecek nilai dari FA dikali FB. Nah, nilai FA kali FB ini disimpan ke variabel check. Nah, kan di algoritma untuk menentukan metode regulasi itu salah satu syaratnya di batas atas dan di batas bawah di rentang tersebut itu akan ada suatu persamaan jika FA dikali FB itu hasilnya kurang dari 0. Nah, maka di sini jika cek ini FA dikali FB kurang dari 0, maka syarat sudah terpenuhi, ada persamaan di rentang tersebut, dan proses bisa dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya yaitu mencari nilai C. Jika tidak, maka akan tampil sebuah dialog yaitu syarat belum terpenuhi, tidak ada persamaan di rentang tersebut. Maka user akan diminta kembali untuk memasukkan nilai batas bawah dan batas atas. Inilah gunanya untuk fungsi while di sini. Nah, di bawahnya ini ada fungsi print untuk menampilkan tabel ya. Jadi bentuk dari tabelnya nanti kurang lebih seperti ini. Ada N ini untuk iterasi, A untuk batas bawah, B untuk batas atas, C ini untuk nilai tengah, FA ini nilai A yang sudah dimasukkan ke persamaan, FB juga begitu, nilai B yang dimasukkan ke persamaan, FC itu nilai C yang sudah dimasukkan ke persamaan, dan nanti di terakhir ada error terkecilnya itu berapa. Nah, di bawahnya ini ada proses untuk menghitung nilai C ataupun nilai tengahnya dari persamaan tersebut. Nah, awalnya di sini saya membuat variabel check temp, yaitu mengecek temporary untuk menyimpan random range dari 1 sampai 100. Nah, di sini juga masih sama, saya menggunakan fungsi while yaitu perulangan dengan kondisi benar. Nah, jika benar maka perulangan selesai, jika salah maka akan kembali melakukan inputan data sesuai yang diminta. Nah, di bawahnya ini ada N, yaitu N plus 1. Ini sama seperti di
kode program sebelumnya, yaitu di sini di persamaan untuk merubah bentuk persamaan. Nah, di sini saya membuat variabel yang sama n dengan nilai n plus 1. Dan di sini, nah ini adalah rumus dari C untuk metode regulavalsi ya. Jadi rumus untuk mencari nilai tengah dari regulavalsi, yaitu A dikali FB dikurangi B dikali FA dibagi FB dikurangi FA. Nah, itu kurang lebih fungsi dari rumus dari metode regulavalsi. Jadi nilai A dikali nilai B yang sudah dimasukkan ke sebuah persamaan dikurangi nilai batas atas atau B dikali nilai A yang sudah dimasukkan ke persamaan dibagi nilai B yang sudah dimasukkan ke persamaan dan dikurangi nilai A yang sudah dimasukkan ke persamaan. Lalu nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel C, dan di bawahnya ini nilai C sama seperti sebelum-sebelumnya nilai A dan B, maka nilai C juga dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, proses selanjutnya di sini jika proses sudah mencari nilai tengahnya sudah selesai dan sudah ditemukan, maka sudah masuk ke dalam output berupa tabel. Di sini untuk menampilkan nilai n berupa iterasi, nilai A, B, nilai C, nilai FA, FB, FC, dan nilai errornya. Nah, di sini ada fungsi if ataupun pemilihan. ABS ini berarti absolut ya, absolut dari nilai C yang sudah dimasukkan ke sebuah persamaan. Kenapa menggunakan nilai absolut? Jadi jika biar nilainya itu dipositifkan semua. Nah, jika error atau ABS sama dengan FC ini, maka disimpan ke variabel check temporary. Di bawahnya ini ada fungsi print untuk menampilkan akar persamaan, untuk menampilkan error, dan di bawahnya ini ada notes saat melakukan perhitungan. Pastikan gunakan pembulatan agar mendapatkan jawaban yang mendekati nilai error. Tadi kan di awal saya minta untuk masukkan pembulatan ya. Jadi tujuan dari pembulatan ya seperti ini, agar jawaban yang diperoleh itu mendekati dari nilai errornya. Nah, di bawah ini ada pemilihan untuk algoritma dari metode regulavalsi selanjutnya, yaitu seperti apa. Kan untuk menentukan nilai A dan nilai B di iterasi selanjutnya itu kan harus mengecek dulu ya. Misalnya nilai C itu sama dengan nilai A, maka nilai A digantikan dengan nilai C. Begitu juga jika sebaliknya, jika nilai C itu sama dengan nilai B ataupun nilai FC sama dengan nilai FB, maka nilai B itu digantikan dengan nilai C, dan selanjutnya akan disimpan ke variabel check temporary. Ini untuk absolutnya dari C yang sudah dimasukkan ke persamaan. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan pemilihan jika if ataupun jika n sudah mencapai 20 ataupun n mod 20 sama dengan 0, maka iterasi di stop sementara. Nah, jika hasil yang ditemukan belum mendekati nilai error, maka teman-teman bisa menekan enter untuk melanjutkan iterasi ke selanjutnya. Nah, ini yang di paling bawah ini saya masukkan ke dalam komentar ya. Ini ada algoritma untuk metode regulavalsi, nanti bisa teman-teman coba baca sendiri. Nah, langsung saja coba kita running program yang telah saya buat ini. Nah, di sini ada title-nya, yaitu program untuk menghitung metode regulavalsi.
Dan di bawahnya ini ada contoh persamaan. Contoh persamaan ini saya tulis dari PPT yang di pertemuan tentang metode regularisasi, yaitu ada dua persamaan ini yang dijadikan sebagai tugas, yang ini ada persamaan yang dijadikan sebagai contoh di dalam PPT. Di sini ada note, jangan menggunakan pangkat yang seperti ini, tapi gunakan perkalian yang diulang, yaitu untuk menuliskan perpangkatannya. Nah, langsung saja kita coba persamaan yang pertama. Kita kopikan dari sini saja. Nah, di sini, nah misalkan untuk persamaannya 2x pangkat 2 dikurangi x min 2. Nah, kita coba hitung. Nah, persamaan Anda adalah 2x pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi x min 2. Nah, di bawahnya ada disuruh memasukkan pembulatan berapa angka di belakang koma, masukkan 2 jika tidak yakin. Coba kita masukkan 2 saja. Nah, ingin mendekati nilai berapa, masukkan 0 jika tidak yakin. Kan kita untuk metode regularisasi itu diusahakan error itu mendekati nilai 0 ya, agar kita dapat error yang terkecil. Kita masukkan saja 0. Batas bawah kita masukkan 0 coba, dan batas atasnya kita coba masukkan 4. Nah, ini sudah muncul. Nah, nilai dari FA itu min 2 dan nilai dari FB 26. Jika dikalikan, maka syarat sudah terpenuhi. FA kali FB lebih kecil daripada 0, yaitu min 52. Maka proses iterasi bisa dilanjutkan. Di sini ada N, ada A, ada B, ada C, ada FA, ada FB, ada FC, dan error. FC sama error ini sama ya. Nah, ini kan di algoritma metode regularisasi itu, jika ini FC sama dengan FA, maka nilai C ini menggantikan nilai A. Dicek lagi, oh yang kedua masih sama, yaitu nilai FC yang sama dengan nilai FA, maka nilai C ini juga menggantikan nilai A. Seperti itu sampai iterasinya mendekati error yang terkecil. Jadi dari persamaan 2x kuadrat min x min 2 diperoleh akar persamaannya yaitu 1,27 sekian atau 1,27, errornya 0,04. Nah, ini untuk persamaan yang pertama, dan kita coba masukkan persamaan yang kedua. Oke, ini persamaan yang kedua, yaitu persamaan yang dijadikan contoh di PPT pertemuan tentang materi regularisasi. Di sini persamaannya adalah x pangkat 3 min 7x plus 1. Berapa angka di belakang koma, masukkan saja 2 ya. Error terkecilnya itu kalau di PPT dengan error terkecil 0,005. Kita coba saja 0,005 kita masukkan. Nah, batas bawahnya berapa? Di sini di PPT batas bawahnya 2,5, batas atasnya 2,6. Kita samakan saja 2,5 2,6. Nah, di sini ternyata syaratnya terpenuhi, yaitu FA 0, sekian, FB 0, sekian. Jadi syarat terpenuhi. FA dikali FB lebih kecil daripada 0, yaitu min 0,33. Maka iterasi bisa dilanjutkan. Nah, di sini dari proses iterasi, di sini algoritmanya sama seperti di atas tadi. Karena di sini FC yang sama dengan FA, maka nilai C ini menggantikan nilai A. Itu, dan ini juga ditemukan bahwa akar persamaannya 2,56999 sekian atau 2,5
dibulatkan ke atas dengan error 0,02. Di sini kan ketemu errornya 0,02 di titik 2,57. Coba kita samakan ya dengan di PPT. Di sini di PPT. Nah, di sini errornya 0,03 titik X, yaitu 2,571. Coba kita kembali. Nah, di sini di titik 0,257 dan errornya 0,02, hanya selisih satu aja. Tadi di PPT 2,571 dan errornya 0,03, di sini 2,57 dengan error 0,02, hanya perbedaan di angka di belakang komanya saja. Jadi seperti itu teman-teman untuk program yang saya buat mengenai metode regulasi ini. Semoga teman-teman dan ibu dosen paham mengenai penjelasan tentang program yang telah saya buat ini. Saya mohon maaf apabila ada perkataan ataupun kalimat saya yang salah ataupun kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.